Halo Arandaku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang limbah. Namun sebelumnya, Nanda dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita. Adapun kompetensi dasar kita yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yaitu menganalisis limbah di lingkungan sekitar dan melakukan penanganan limbah di lingkungan sekitar dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama mengelompokkan limbah atau buangan rumah tangga ke dalam limbah organik ataupun anorganik. Yang kedua, menentukan limbah atau buangan rumah tangga yang dapat dimanfaatkan kembali dan cara pemanfaatannya. Apa yang Ananda ketahui tentang limbah? Ananda mungkin pernah membaca atau mendengar permasalahan tentang limbah di surat kabar, televisi, internet, atau bahkan melihat sendiri di lingkungan sekitar. Dapatkah Ananda menyebutkan apa yang dimaksud dengan limbah? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Baku mutu lingkungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, di mana baku mutu lingkungan ini merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggangkan keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Bagaimanakah pengelompokan limbah? Nah, limbah dikelompokkan berdasarkan yang pertama, senyawa. Berdasarkan senyawanya, limbah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Pengelompokan yang kedua berdasarkan wujud. Berdasarkan wujudnya, limbah dapat dikelompokkan menjadi limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Yang ketiga, limbah dikelompokkan berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada limbah domestik atau limbah yang berasal dari rumah tangga. Ada limbah yang berasal dari hasil industri, pertanian, pertambangan, dan rumah sakit. Pengelompokan limbah yang ketiga adalah kategori limbah B3. Berdasarkan senyawanya, limbah dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu limbah organik. Limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon atau C dan berasal dari makhluk hidup atau alami dan sifatnya mudah busuk atau mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai. Sedangkan yang kedua adalah limbah anorganik. Limbah anorganik merupakan limbah yang tidak mengandung unsur karbon, tidak dapat atau sulit terurai oleh mikroorganisme pengurai. Limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999, limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya baik secara langsung maupun tidak langsung merusak lingkungan hidup. Sekarang bagaimana cara kita menangani limbah? Poin penting yang menjadikan paradigma baru lebih unggul dibandingkan paradigma lama dalam penanganan limbah adalah adanya 3R. Yang pertama, reuse. Reuse adalah upaya pemanfaatan kembali limbah sehingga materi tersebut dapat dipakai kembali menjadi suatu bahan atau produk lain. Yang kedua, reduce. Reduce adalah sebuah tindakan untuk mengurangi timbunan sampah yang ada. Yang ketiga, recycle.
Recycle adalah upaya pendaur ulangan kembali suatu limbah dengan teknologi atau perlakuan tertentu sehingga limbah yang dihasilkan tidak langsung ditimbun ke tempat pembuangan akhir sampah, melainkan dapat diubah sehingga memiliki nilai guna kembali. Demikianlah penjelasan materi kita tentang pengelompokan limbah.